Piala Asia 2023, Kapten Vietnam ingin balas dendam ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Vietnam Du Hang Dung ingin membalas dendam ke timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam telah tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-1 pada laga grup D di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, 19 Januari 2024. Satu gol yang membuat Vietnam kalah adalah gol dari Asnawi Mangkualam lewat sepakan penalti. Du Hang Dung memberikan semangat kepada tim setelah hasil yang tidak sesuai harapan di Piala Asia 2023. Tim Vietnam belum mendapatkan hasil yang diinginkan dalam 3 pertandingan terakhir. Kami menghadiri turnamen dengan kekuatan banyak pemain yang berpartisipasi dalam turnamen untuk pertama kali, kata Du Hang Dung. Tapi bagi saya, baik pemain yang bermain atau tidak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin di setiap sesi latihan, dari hari pertama hingga hari terakhir. Usaha dan dedikasi kalian patut diapresiasi. Kalian juga patut bangga telah berkontribusi yang terbaik ke tanah air. Meski kalah, kami semua berusaha semaksimal mungkin hingga menit terakhir. Tidak semua tim nasional bisa melakukan itu, meski kami bermain tanpa pemain. Itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, ujarnya. Lebih lanjut, Du Hang Dung meminta pemain yang masih muda tidak menganggap diri mereka pemain muda pada latihan Maret mendatang. Apun meminta untuk memberikan performa terbaik. Saya adalah pemain yang lebih tua. Mungkin ini Piala Asia terakhir yang saya ikuti, kata pemain 30 tahun itu. Saya sangat senang bisa bersama Anda. Mungkin di turnamen ini, banyak pemain yang hanya dianggap sebagai talenta muda. Tapi saya ingin dari pemusatan latihan berikutnya, kalian tidak akan ada lagi yang menyebut kalian pemain muda. Karena kalian sudah merasakan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di dalam tim, usia tidak ada batasnya. Tidak ada turnamen tim nasional yang ada batasan usia. Jangan, saya tidak berpikir Anda adalah pemain muda. Saya berharap pada sesi latihan bulan Maret mendatang, ketika pelatih memanggil, tidak ada yang dianggap sebagai pemain muda. Kami hanya memiliki pemain dalam performa terbaik, memberikan yang terbaik untuk tim tuan rumah. Tidak ada lagi yang namanya pemain muda atau tua di sini ketika kita semua adalah satu tim, ujarnya. Sementara itu, pemain Hanoi FC itu tak sabar dengan datangnya bulan Maret, di mana pada bulan tersebut putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali berlanjut. Vietnam akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Setelah itu Vietnam menjamu Timnas Indonesia pada 26 Maret 2024. Ia pun ingin membalas kekalahan. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk menantikan bulan Maret mendatang, kata Du Hang Dung, dilansir dari Bongda Plus. Tidak ada yang lebih indah daripada jika Vietnam dapat memperoleh kembali hutang kekalahannya melawan Indonesia. Saya berharap demikian. Kegagalan baru-baru ini adalah sesuatu yang saya tidak ingin. Mari kita jabarkan dan ingat mengapa kita kalah. Maret mendatang, kita akan siap bertanding ulang, di hadapan sorak-sorai 80.000, 90.000 penonton tim kita. Mari kita perjuangkan apa yang telah kita lakukan, dengan semangat yang lebih kuat, ujarnya. Sukses capai target, kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia bakal diperpanjang hingga 2027. Shin Tae-yong sukses mencapai target membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Situasi ini membuat peluang sang pelatih mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI makin terbuka. Indonesia jadi negara terakhir yang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda lolos setelah menjadi 1/4 tim peringkat 3 terbaik. Indonesia meraih 3 poin dari 3 laga fase grup. Kelolosan Indonesia tidak lepas dari bantuan dari Kirgistan. Kesuksesan Kirgistan menahan imbang Oman pada matchday ketiga grup F jadi kunci. Hasil itu membuat Oman tak bisa menyaingi raihan poin Indonesia. Pada babak 16 besar, Indonesia akan berjumpa Australia. Terlepas dari hasil laga hari Minggu, 28 Januari 2024, itu, Indonesia sudah mencapai target awal di Piala Asia 2023.
Sebenarnya, Indonesia memasang target meraih 4 poin untuk lolos ke babak 16 besar. Secara poin, target itu gagal dicapai. Namun, Jordi Amat dan kolega tetap sukses melaju ke babak 16 besar dan mencapai target. Sukses ini diyakini akan berdampak pada kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat ini, kontrak Shin Tae-yong dengan Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Kami rapat Exco PSSI beberapa hari lalu. Kami bersepakat menyerahkan ke Ketua PSSI, Erick Thohir, biar beliau memutuskan seperti apa kepelatihan di timnas senior dan U23, kata Wakil Ketua PSSI, Zainuddin Amali. Silakan Ketua ambil keputusan. Jika ada penggantinya, kami serahkan ke Ketua, sambungnya. PSSI sendiri telah menetapkan 2 target bagi Shin Tae-yong. Selain Piala Asia 2023, pria asal Korea Selatan itu juga diminta membawa Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia U23 2024 di Qatar. Lebih tepatnya, targetnya lolos perempat final. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa Shin Tae-yong hanya mencapai 1 dari 2 target itu untuk mendapatkan kontrak baru sebagai pelatih timnas Indonesia. Kalau salah satunya nanti mencapai target, misalnya tim U23 kita lolos hingga perempat final, bukan tidak mungkin ia dapat perpanjangan kontrak sampai 2027. Namun, sebagai Ketua Umum PSSI, saya harus profesional, kata Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Laga penentuan Timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bersua Jepang pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Melakoni duel tersebut, kedua tim sama-sama berambisi merengkuh 3 poin demi melenggang ke 16 besar. Setelah membungkam Vietnam dengan 4-2 pada laga pembuka fase grup, Timnas Jepang berhadapan dengan Irak di Education City Stadium, Al Rayyan, Jumat, 19 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tampil dengan skuad terbaiknya, tim Samurai Biru menyerah 1-2 dari Timnas Irak. Sepasang gol Irak ke gawang Timnas Jepang dicetak Aimen Hussein pada menit ke-5 dan 45-4, sedangkan gol balasan Jepang dicetak Wataru Endo menit ke-93. Pada laga lainnya, Timnas Indonesia sukses meraup 3 poin perdana di Piala Asia 2023, Jumat malam waktu Indonesia Barat bersua Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Hasil tersebut membuat Timnas Jepang kini berada di urutan kedua grup D Piala Asia 2023 dengan nilai 3, unggul selisih gol atas Timnas Indonesia di peringkat ketiga. Adapun Irak menghuni puncak grup dengan 6 poin dan dipastikan lolos ke 16 besar. Pada partai terakhir grup D Piala Asia 2023, Timnas Jepang akan bersua Timnas Indonesia di Al-Tumama Stadium, Doha, 24 Januari mendatang. Bagi kedua tim, pertemuan kali ini menjadi duel ke-16 di seluruh ajang. Dari 15 pertemuan sebelumnya, Timnas Jepang mampu unggul dengan meraih 8 kemenangan, Timnas Indonesia menang dalam 5 laga, dan 2 pertandingan tersisa berakhir imbang. Namun, kedua tim sudah cukup lama tak saling bersua. Terakhir kali Jepang dan Indonesia bersua adalah pada laga kualifikasi Piala Dunia 1990 zona Asia, di Nishigaoka National Stadium, Kita, Tokyo, 11 Juni 1989.